Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari 1 Yohanes. Kita akan membuka 1 Yohanes pasal keempat, ayat 7 dan 8. Kita akan membaca bersama-sama. 1 Yohanes pasal keempat, ayat 7 dan ayat 8. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang terus-menerus boleh mengingatkan kami akan siapakah Engkau. Hari ini kami telah membaca firman-Mu dan Tuhan bukakan kepada kami, sehingga kami bukan hanya mengerti apa yang harus kami lakukan, tetapi kami boleh mengenal siapakah Allah yang kami sembah, sehingga hati kami makin dipenuhi dengan pengetahuan akan Tuhan. Sebab Tuhan, apakah yang akan menjadi kebanggaan kami dalam dunia? Engkau mengatakan kami tidak boleh bangga akan kepandaian, akan prestasi, akan orang-orang yang kami kenal, tetapi kami berbangga kalau kami telah mengenal Allah. Karena itu singkapkanlah ya Tuhan kepada hidup kami mengenai diri-Mu, sehingga Engkau sendiri menjadi bagian dari kebanggaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini adalah kali ketiga atau bagian ketiga Yohanes menjelaskan mengenai kasih. Kita sudah membahas Yohanes tidak memakai cara linear, tetapi seperti sebuah roda yang berputar. Maka kita melihat ini adalah bagian putaran ketiga Yohanes menjelaskan mengenai kasih. Dalam pasal pertama, Yohanes membahas mengenai persekutuan atau dalam bahasa Yunani koinonia. Ada sekelompok guru palsu yang mengklaim dirinya itu punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, tetapi ajarannya sesat. Maka Yohanes mau membongkar bahwa mereka itu sebetulnya tidak mendapat persekutuan dengan Tuhan. Apa itu fellowship dengan Tuhan? Yohanes mengatakan, fellowship dengan Tuhan adalah persekutuan antara kita dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya dekat dengan Tuhan, tapi saya tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, maka Yohanes mengatakan dia tidak pernah mendapat persekutuan dengan Bapa. Karena barang siapa tidak mendapat persekutuan dengan anak, dia tidak mendapat persekutuan dengan Bapa. Lalu Yohanes juga menjelaskan mengenai orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lalu mengklaim bahwa kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan, seluruh dosa kita itu sudah tidak ada lagi, dan kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, akibatnya adalah pengetahuan semacam itu yang salah. Kesimpulannya adalah bahwa orang Kristen boleh hidup seenaknya dalam dunia, boleh tidak menjaga kekudusan, karena diklaim bahwa mereka sudah mendapat persekutuan dengan Tuhan, tidak bisa berbuat dosa. Maka Yohanes mengatakan justru cirinya orang yang mendapat persekutuan dengan Tuhan adalah sensitif terhadap dosa. Dia masih bisa berdosa, tetapi ketika dia berdosa, dia meminta ampun kepada Tuhan. Ia mengaku dosanya kepada Allah yang setia dan adil. Nah, ini adalah yang pertama, mengenai fellowship, mengenai koinonia. Lalu dalam pasal 3, Yohanes membahas doktrin mengenai adopsi atau sonship. Lihat betapa besarnya kasih yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anaknya. Kita telah membahas hal itu, mengenai adopsi. Kita diangkat menjadi anak dari Allah. Maka fellowship dikaitkan dengan sonship. Bersekutu dengan Tuhan, lalu kemudian kita menjadi anaknya. Nah, fellowship dengan Tuhan, sonship dari Tuhan, ini menjadi fondasi kita hidup saling bersekutu dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka persekutuan kita bukan sekedar, yuk kita kumpul-kumpul, yuk kita senang-senang, bukan begitu. Tetapi kesadaran bahwa kita sudah dipersatukan oleh Allah dalam Kristus. Kesadaran bahwa saya diangkat jadi anak, kamu juga diangkat jadi anak. Maka dengan demikian kita harus ada persekutuan satu dengan yang lain. Nah, apa tandanya saya sudah bersekutu dengan Tuhan? Apa tandanya saya adalah anak Allah? Dua-duanya Yohanes mengatakan tandanya adalah kasih. Saudara, betapa pentingnya kasih itu.
Maka ketika kita bicara mengenai assurance, mengenai jaminan, tahu dari mana saya orang pilihan. Saudara kan kita kan kebanyakan dapat pertanyaan begitu ya, tahu dari mana saya ini orang pilihan. Itu bukan cuma sekedar penjelasannya secara argumentasi, ini saya kasih penjelasan argumentasi, nah kamu orang pilihan. Tidak saudara, Yohanes mengajarkan hiduplah dalam kasih. Ketika engkau mempraktekkan, engkau tahu. Ada orang yang tahu teori lalu mempraktekkan. Tetapi ada juga saudara sudah tahu teori, ketika dia mempraktekkan dia lebih tahu. Jadi pertanyaan apakah saya ini sudah diselamatkan atau belum? Yuk kita gumulkan dengan apa saudara? Kita gumulkan dalam hidup dengan kasih. Kita secara pengetahuan tahu. Kita sudah di dalam Kristus, kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita pada waktu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah dilepaskan dari kegelapan, kata Yohanes pasal 5, dan mendapatkan terang hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Nah tetapi kemudian kita juga ada pertanyaan eksistensial, apakah itu saya, sudahkah saya, tahu dari mana? Maka pertanyaan itu digumulkan dalam praktek. Maka jikalau kita hidup saling mengasihi, kita makin yakin. Kalau kita hidup kudus, hidup saling mengasihi, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makin yakinlah kita bahwa saya mendapat persekutuan dengan Allah. Bahwa saya adalah anak Allah yang mendapatkan adopsi melalui Kristus Yesus. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ini dua-dua tandanya adalah kasih. Kalau saya mengasihi, saya bersekutu dengan Tuhan. Lalu bagian kedua Yohanes menjelaskan kalau engkau mengasihi, engkau tandanya anak Allah. Maka kalau engkau seperti Kain, maka engkau anak iblis. Kain itu membenci, membunuh. Kalau engkau anak Allah, engkau seperti Kristus yang bukan membunuh tapi menyerahkan nyawanya. Dan karena Kristus telah menyerahkan nyawanya, maka engkau pun harus wajib memberikan nyawamu bagi saudara-saudaramu. Setelah semuanya itu sekarang diulang ketiga kalinya. Apa keunikannya? Apa keunikan pengulangan yang ketiga ini? Kita sudah belajar bahwa ketika mengulang, message-nya sama, tetapi perspektifnya berbeda. Perspektifnya berbeda. Apa yang berbeda dengan yang kali ketiga ini? Yang kali ketiga ini, saudara sekalian, ketika Yohanes mengulang, Yohanes menekankan kepada kasih yang merupakan bagian dari Tuhan. Jadi kenapa kita mengasihi? Itu menjadi tanda engkau bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita mengasihi? Menjadi tanda engkau anak Allah. Kenapa kita mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kamu mengasihi, kamu dari Allah. Tapi penekannya saudara, source of love sekarang. Sekarang Yohanes mengaitkan antara cinta dengan dirinya Tuhan. Kenapa engkau mencintai? Karena Tuhan itu sumber cinta. Kenapa saya mencintai? Karena Tuhan itu adalah kasih. Jadi sekarang alasan yang paling ultimat, kenapa saya mengasihi? Karena Tuhan kita adalah dirinya kasih. Personifikasi dari kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita bukan bagian dari Tuhan. Kita bukan anak Tuhan. Kita bukan beroleh persekutuan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena argumentasi yang ditarik oleh Yohanes sepanjang suratnya adalah anak itu melakukan kehendak bapaknya. Anak itu mirip bapaknya. Saya pernah khotbahkan ini ketika eksposisi Yohanes. Yaitu pada waktu itu like father like son. Di situ Yesus berkhotbah, kalau kamu mengklaim dirimu anak Abraham, kamu akan seperti Abraham. Abraham waktu ketemu malaikat, dia lari-lari kata Tuhan Yesus, dia bersujud, dia menyembah. Itu Abraham. Lah kalau kamu anak Abraham, sekarang kamu sujud di depanku. Tapi setan berusaha membunuh anak Allah. Sekarang kamu ada di sini bukan sujud kepada aku, bukan mau memberikan sesuatu kepada aku. Engkau di sini mau membunuh aku, maka kamu bukan anak Abraham, setan bapakmu. Digitukan sama Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena argumentasi Tuhan Yesus, kamu tidak melakukan seperti bapamu. Yesus sendiri bagaimana? Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku dan aku melakukan kehendak Bapa. Nah, meskipun tidak pakai kata kasih, seorang bernama D.A. Carson, bukunya saudara boleh beli ya.
difficult doctrine of love atau apa gitu ya. Itu sudah diterjemahkan oleh Momentum. Di salah satu bagian, di situ dia menjelaskan kasih di antara Allah Tritunggal, bagaimana Bapa mengasihi anak. Dan dia mengatakan, meskipun tidak menggunakan istilah anak mengasihi Bapa, tapi sepanjang Injil Yohanes dicatat bahwa Kristus mengasihi Bapa. Dengan cara apa? Kalau saudara mengasihi ayah saudara, salah satu tandanya adalah saudara itu taat dengan begitu rela. Itu tanda kasih. Anak tidak mengatakan sesuatu kecuali Bapak mengatakannya. Anak tidak melakukan sesuatu kalau Bapak tidak memerintahkannya. D.A. Carson mau mengatakan, ini menunjukkan anak mengasihi Bapak. Sebagaimana Bapak mengasihi anaknya. Nah, jadi pada waktu Yesus menunjukkan, saya berasal dari Tuhan. Saya mentaati Tuhan. Tuhan ngomong apa, saya sampaikan. Maka saya mirip Bapak saya. Yohanes pasal 5. Yesus ditanya sama orang-orang, kenapa kamu menyembuhkan orang di hari Sabat? Hari Sabat orang tidak boleh kerja. Saudara masih ingat apa jawaban Tuhan Yesus yang bikin ngamuk orang banyak? Bapakku kerja dari dulu sampai sekarang. Wah, itu jawaban yang mengagetkan. Apa itu maksudnya Bapakku kerja dari dulu sampai sekarang? Semua orang Yahudi percaya 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Hari ke-7 dia berhenti mencipta, dia memberkati. Tapi memberkati itu bukan berarti berhenti kerja, saudara. Itu Sabat. Sabatnya sampai kapan? Sampai sekarang, saudara. Nanti akan genap pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Jadi Bapak menopang, Bapak memberkati, Bapak itu bekerja. Seorang rabi Yahudi mengatakan, kalau Tuhan ikut Sabat kayak modelnya kita, dunia ini hancur. Siapa yang topang matahari, bintang-bintang dan sebagainya. Jadi orang Yahudi sendiri, mereka diajar oleh para rabinya bahwa Tuhan tetap menopang, kita istirahat. Itu adalah prerogatif, hak istimewanya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus ditanya, kenapa kamu menyembuhkan orang di hari Sabat? Bapakku bekerja dari dulu, demikian sekarang ia bekerja. Sampai kalimat itu tidak ada yang protes, saudara. Theologically mereka terima. Kalimat berikutnya yang membuat Tuhan Yesus mau dilempari batu. Demikian juga aku, anak. Saudara, apa artinya? Dia klaim setara dengan Tuhan. Demikian juga aku anak Allah. Aku seperti Bapakku. Nah ini nanti saudara, ketika kita mempelajari ini, ketika kita membaca 1 Yohanes, kita mengerti argumentasinya. Oh begitu, anak itu mirip Bapak. Kalau bapaknya begini, seperti ini. Bapaknya iblis, jadi anaknya Kain. Jadi kalau kita menuruti teladan Kain, bapak kita iblis. Kalau kita anak Allah, teladannya Kristus. Kalau kita meneladani Kristus, kita adalah anak Allah. Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh Yohanes. Nah, saudara sekalian, maka kasih itu berasal dari Allah. Nah, seorang bernama Ligon Duncan pernah membahas, saudara, perbedaan filsafat dunia dengan firman Tuhan mengenai bagaimana mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Dunia mengajarkan, ya, dan firman Tuhan juga sama-sama mengajarkan bahwa mengasihi sesama manusia itu penting. Tetapi kita juga menyadari, saudara, bahwa mengasihi sesama manusia itu sulit. Mengasihi sesama manusia itu sulit. Nah, dunia mengajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama manusia. Maka diajarkan cara kita mengasihi sesama manusia adalah dimulai kalau saudara bisa mengasihi diri sendiri. Jadi kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri, kalau saudara gagal mencintai dirimu, maka engkau gagal dalam mencintai orang lain. Maka ini adalah sumber yang dilihat oleh dunia sebagai kegagalan saya bisa mencintai orang lain. Kenapa ya kok mencintai itu susah ya? Mereka pikir, mencintai itu gak gampang ya. Bagaimana caranya supaya bisa mencintai? Lalu dipikir-pikir, oh saya ketemu jawabannya. Kenapa susah mencintai? Iya, jawabannya adalah karena saya tidak bisa mencintai diri saya sendiri. Saya kurang cinta diri saya sendiri. Nah, maka kalau saya sudah, logikanya kalau saya mencintai diri sendiri, saya berhasil mencintai diri sendiri, maka saya baru bisa mencintai orang lain.
Maka tanpa mencintai diri tidak bisa mencintai sesama. Nah, kalau sudah begitu kesimpulannya, berarti mencintai diri menjadi fondasi, saudara. Menjadi fondasi kita mencintai sesama. Saudara, ini jadi tidak benar ya. Mencintai diri itu kan ada tempatnya, iya kan? Kalau orang bilang, lu gimana mau cinta orang lain? Lu cinta diri sendiri tidak benar. Ya mungkin ada benar-benarnya juga ya. Tetapi ketika sekarang sudah masuk bahwa kalau kamu tidak bisa mencintai sesama, itu problemnya adalah engkau tidak bisa mencintai dirimu sendiri. Maka mencintai diri itu menjadi fondasi engkau boleh membangun cinta pada sesamamu. Nah inilah problemnya. Ya. Saya pernah membahas di sebuah seminar mengenai pop culture. Saya waktu itu mengajarkan bahwa musik itu punya magic tertentu ya, punya sihir tertentu yang menghanyutkan. Orang Kristen pun bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang dia tidak percaya. Ya. Saya pernah dengerin ya satu lagu itu ya. Kalau nggak salah di zaman saya itu kan grup yang terkenal itu grup rock ya saudara, karena zamannya keras, banyak pemberontakan sehingga rock band itu menjadi bagian yang sangat menarik di zaman saya. Banyak orang-orang suka musik-musik cadas itu ya. Nah termasuk tetangga saya di tempat kos itu suka dengerin musik ini. Musik salah satunya saya masih ingat tuh Ugly Kid Joe gitu grupnya. Lalu dia putar gitu ya. Dia mainin gitu kan. Terus saya dengerin. Ya kan, saya udah enak-enak dengerin gitu ya kan sambil begini-begini. Teman saya kan suka begini-begini gitu kan. Dengerin. Tapi saya dengar lagunya kok, loh. Coba saya pinjem ini teksnya gitu. I hate everything about you. I hate everything. Ini ada orang ya ibaratnya ketemu, Van, saya benci lu, tapi saya begini-begini saudara gitu. Nggak nyambung ya, ini orang kan ngomong dia benci saya, tapi kenapa saya begini-begini. Kadang-kadang saudara, kita tuh tidak sadar tuh orang ngomong apa, karena kita terpesona oleh keindahan liriknya kan. Nah dalam sebuah seminar tuh saya bawakan ada satu lagu yang saya sendiri kadang-kadang suka senandungkan. Da, 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 ya kan, the greatest love of all. Da, 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 da. Wah, kadang-kadang tertipu ya, saya tuh kira the greatest love of all itu ya cintanya Tuhan Yesus pada kita gitu. Atau kalau versinya kita mungkin kasih ibu pada beta gitu kan. Iya kan, ini ada versi ya, mungkin ya akan ada yang versi Indonesia begitu. Ya gitu ya, ya mungkin kalau nggak cinta Tuhan ya itu yang saya dengar dari kecil tuh kan kasih ibu pada beta gitu. Enggak loh saudara, ternyata sudah didengarkan gitu ya. Apa itu the greatest love of all? Yaitu kalau saya bisa mencintai diri saya sendiri. Terus saya shock gitu, ya ampun selama ini lagunya didendangkan. Ini sama sekali bertentangan dengan kitab suci bukan? Apakah kitab suci mengatakan the greatest love of all? Brother, kata Yohanes, adalah kalau engkau mencintai dirimu. Bukankah Paulus mengatakan sebab Kristus mati bagi kita supaya kita tidak hidup atau tidak mencintai diri? Tetapi hidup bagi Dia yang telah mati buat kita. Bukan mencintai diri kita lebih dari mencintai Tuhan. Tuhan ajarkan mencintai Tuhan lebih dari mencintai diri kita. Barang siapa mencintai Tuhan mendapatkan diri. Barang siapa mencintai diri kehilangan diri. Itu yang diajarkan Alkitab saudara. Jadi yang pertama itu bukan diri kita tapi Tuhan nomor satu. Disitulah kita hidupnya beres. Tetapi bayangkan orang Kristen yang paling dekat dengan Tuhan mungkin. Kalau nggak sadar nyanyinya ketipu begitu. Tapi di belakang itu memang filosofinya seperti itu. Bukan kita mengatakan mengasihi diri itu selalu salah. Bukan kita mengatakan mengembangkan respek terhadap diri itu selalu salah. Tapi seringkali kata mencintai diri, celakanya sudah dibingkai dengan filsafat yang salah. Bagaimana kita mencintai orang lain? Mencintai orang lain, fondasinya adalah mencintai diri. Ini bertolak belakang dengan apa yang Yohanes sampaikan. Kasih yang terbesar bukan kasih pada dirimu sendiri. Kasih yang terbesar adalah kasih Allah pada kita. Nanti kita akan masuk bagian itu saudara, dalam minggu-minggu selanjutnya. Kasih yang terbesar itu bukan kasih kita. Bukan kasih kita pada diri kita sendiri.
Kasih yang terbesar itu adalah kasih Allah pada kita. Itu fondasinya. Baru setelah itu kita bisa mengasihi. Nah jadi Yohanes menentang berbagai tips psikologi yang seringkali diberikan. Tentu saja dalam psikologi ada banyak teori gitu ya. Tetapi teori-teori populer yang mengajarkan bahwa kita hanya bisa mencintai yang lain setelah kita beres mencintai diri kita sendiri. Dan itu menjadi fondasi yang penting dilawan oleh Yohanes. Kita baru bisa mengasihi sesama kalau kita sudah menerima cinta kasih Allah yang besar itu di dalam hati kita. Kita perlu hati kita dipenuhi kasih Allah. Saya akan bacakan Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah, kata kitab Roma. Kasih Allah, kata Paulus, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Itu sebabnya kita mengasihi, saudara. Karena Allah adalah sumber kasih dan Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Allah itu kekal, saudara. Dan cintanya Allah itu kekal juga. Itu terdapat dalam kitab Yeremia. Sebab aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih manusia itu bisa berubah, saudara. Kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah itu kasih yang kekal, yang tidak bisa berubah. Kadang-kadang manusia mau meniru kasih Allah, tapi sebetulnya mana mungkin. Aku akan mencintaimu, Dek, sampai selama-lamanya gitu. Padahal hidupnya juga kapan, berapa tahun aja itu kan. Sampai selama-lamanya gitu kan. Jadi klaim-klaim selama-lamanya itu yang paling tepat ngomong Tuhan. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Dengan kasih yang kekal. Nah kalau kasih kita kan kasih yang sumbernya adalah kekuatan kita sendiri. Tapi cinta kasih Allah bukan hanya kekal. Tetapi kasih Allah itu dasarnya adalah diri Allah sendiri. Karena Allah itu pada dasarnya, nature-nya adalah kasih. Wah, saudara gak bisa bayangkan ya, kita mencintai itu kan kembang kempis, capeknya minta ampun. Tapi Allah itu ya, dorongan cinta kasihnya begitu besar. Karena dia adalah sumber kasih. Maka kalau kita mencintai dengan kekuatan sendiri ya capek, habis. Kita perlu didorong oleh cinta kasih Tuhan. Kalau saudara sudah kehabisan cinta kasih, minta sama Tuhan. Yang tidak pernah kehabisan cinta, yang selalu mencintai dari cintanya yang kekal. Kalau saya cinta orang, saudara cinta orang kan ada syaratnya kan. Aku cinta kamu karena kamu begini. Allah enggak, saudara. Allah enggak butuh alasan untuk mencintai. Allah mencintai dari dirinya, maka dia bisa memberikan anugerah. Dia disebut pengasih dan penyayang. Ya, Rahum dan Hanun, ya kan? Yahweh, El Rahum, Wahanun. Di dalam kitab Keluaran menyatakan siapakah Allah itu. Allah itu Hanun, dia itu gracious, dia itu murah hati, dia itu membagi tanpa membangkit-bangkit, kata Yakobus. Cintanya begitu besar, saudara. Dia limpah dengan cinta. Maka Alkitab mengajarkan cinta itu diberikan dalam hati kita, lalu kemudian cinta itu berbuah. Buahnya apa, saudara? Buahnya tindakan. Allah menanamkan seperti menanamkan benih cinta, maka dia berbuah. Kalau tidak ditanam oleh Allah, dia tidak berbuah. Tapi karena Allah menanam benih cinta dalam hati kita, Roma 5 ayat 5, maka cinta itu berekspresi dengan kita berbuah. Kita tidak bisa mengharapkan ada tanah menghasilkan pohon dan buah kalau tidak ditabur benih. Maka kita perlu menabur benih itu. Tetapi ketika benih itu ditabur, maka kita mengharapkan munculnya pohon dan buah. Nah, saudara-saudara sekalian, maka ketika orang mengasihi, itu menandakan dia mengenal Allah. Kalau dia mengasihi, menunjukkan dia lahir dari Allah, dia berasal dari Allah, karena Allah adalah sumber kasih. Tunggu sebentar, Pak. Kalau begitu, kalau saya ketemu sama orang, dia tidak percaya Tuhan, tapi dia begitu baik, dia begitu penuh kasih, apakah berarti dia itu berasal dari Allah? Apakah berarti dia anak Allah? Tunggu dulu, saudara. Yohanes sudah kunci dengan 1 Yohanes 3 ayat 23, ini ayat penting. Coba kita baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23, ada di layar ya.
Dan saudara bisa baca sama-sama. 2, 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Yohanes meringkas 2 hal penting ya. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Dan inilah perintahnya. 1, percaya akan nama Yesus Kristus. 2, supaya saling mengasihi. 2 ya. Jadi perintah Tuhan diringkas oleh dia menjadi 2. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, percaya Yesus Kristus. 2, kamu saling mengasihi. Jadi tidak bisa kalau cuma saling mengasihi. Oh, saya saling mengasihi, dengan demikian saya anak Tuhan. Tunggu dulu, yang pertama sudah kamu lakukan belum? 2 hal, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saling mengasihi, menjadi tanda dan identitas kekristenan. Nah saudara, lalu pertanyaannya adalah apa itu mengasihi ya? Perintah mengasihi ini muncul di ayat 7 ya saudara ya. Dan jangan lupa ayat 1 sampai 6. Yohanes mengajarkan kita membedakan roh. Ya. Jangan percaya setiap roh, jangan percaya setiap nubuatan, ujilah setiap roh. Karena banyak nabi palsu, antikristus sudah keliling seluruh dunia, kata Yohanes begitu. Maka kasih itu bukan berarti tidak boleh menguji. Kalau menguji tidak cinta kasih, kan Yohanes sudah ajarkan cinta kasih. Tidak boleh uji-uji. Wah ini tidak benar ini melawan firman Tuhan. Wah itu tidak cinta kasih. Wah ini tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Wah itu kurang cinta kasih. Ini bidat ini. Jangan ngomong bidat, itu tidak cinta kasih. Jangan menghakimilah. Kita semuanya benar. Itu tidak bisa saudara. Karena perintah saling mengasihi muncul setelah ayat 1 sampai 6. Lalu kemudian baru muncul di sini perintah mengasihi. Kasih bukan berarti Allah tidak boleh marah juga. Banyak orang punya konsep kalau namanya kasih tidak marah. Marah tidak kasih. Tetapi kita mesti belajar saudara. Allah itu kasih. Allah itu marah. Jadi kita melihat 2 hal ya. Allah itu kasih tapi Allah itu juga marah. Tapi Allah itu juga baik dan Allah itu juga adil. Maka Allah yang kasih dan baik itu adalah Allah yang marah. Maka ada marah yang berdosa tentu saja, tetapi ada Allah yang marah berarti ada marah yang kasih. Maka kemarahan bisa menjadi ekspresi dosa, tapi kemarahan juga bisa menjadi ekspresi cinta kasih. Bergantung kemarahan yang seperti apa. Sama-sama marah, ada marah yang berdosa, ada marah tidak berdosa. Sama-sama tegur, ada tegur yang berdosa, ada tegur yang tidak berdosa. Nah jadi kita harus bisa membedakan hal itu. Allah adalah Allah yang menghukum. Bukan berarti ketika Allah menghukum Allah tidak kasih. Ada Allah yang kasih, ada Allah yang adil, dan keadilan Allah tidak berbenturan dengan kasih-Nya. Nah, ketika Yohanes mengatakan di ayat ke-8 Allah adalah kasih, Yohanes sedang mengatakan bahwa kasih itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Seperti dia mengatakan dalam Yohanes pasal 4, Allah adalah roh, God is spirit, ya kan? Dalam pasal 1 Yohanes dia mengatakan God is light. Ya kan? Jadi di situ keadilan, kesucian tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Sekarang dia mengatakan God is love. Jadi 3 kali Yohanes mengatakan mengenai diri Allah. God is spirit, God is light, God is love. Love adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. God is love, tapi jangan dibalik. Love is God. Oh, bukan, ya kan? Love itu adalah bagian dari karakter Allah, sifat Allah, esensi nature Allah. Itu adalah kasih. Allah adalah personifikasi dari kasih itu sendiri. Allah adalah dirinya kasih. Nah, saudara sekalian, maka masing-masing dari oknum Allah Tritunggal atau pribadi Allah Tritunggal menyatakan cinta kasih itu. Itu sebabnya banyak orang Kristen, misalnya tulisan-tulisan dari Cornelius Van Til menunjukkan bahwa ketika kita percaya pada Allah Tritunggal, baru kita bisa memahami apa itu arti mencintai. Karena Allah kita Allah Tritunggal. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak, Bapak mengasihi Roh Kudus dan seterusnya. Justru di dalam intratrinitarian,
Tuhan seperti ini kita bisa mengerti apa itu artinya cinta yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, maka Allah mengasihi dan ini mengalir dan keluar dari sifat dan nature-nya. Maka mencintai, saudara, satu hal, kita berjuang dan itu sulit karena nature kita sudah berdosa dan kita juga bukan sumber cinta. Maka orang yang mau belajar mencintai, Yohanes mengingatkan kita, Allah itu sumber kasih. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah adalah sumber kasih. Dia sumber kasih. Maka karena kasih berasal dari Dia. Dan kita proma dan Dia memberikan kasih dalam hati. Maka kalau kita mau mengasihi dan itu sulit, kita mesti minta kekuatan, minta cinta kasih dari Allah ditambahkan kepada kita. Dan saya percaya hidup dalam dunia yang berdosa, kita butuh cinta kasih itu, saudara. Kalau enggak kering kita, capek kita. Mengampuni, ya, lalu sampai Tuhan Yesus ketika ngobrol bicara soal pengampunan, muridnya kan bilang, siapa yang bisa melakukan hal itu? Kalau orang sudah berbuat kesalahan, dia minta ampun, kamu harus ampuni. Dia gagal lagi, minta ampun lagi, kamu harus ampuni. Sampai murid bilang, satu hari minta ampun 5 kali, saya harus ampuni. Siapa sanggup melakukan hal itu? Tuhan tambahkan iman kami. Itu kata murid-murid, dan itu alamiah. Tambahkan iman kami. Siapa sanggup melakukan hal itu? Tidak ada yang sanggup, saudara. Tapi ingat, Tuhan adalah sumber kasih. Dia adalah dirinya kasih. Maka kalau mengatakan, Tuhan apakah engkau mengasihi saya? Tunggu dulu, ini pertanyaan yang, apakah engkau mengasihi saya? Saudara-saudara sekalian, memang nanti cinta itu dibagi-bagi ya. Nanti kalau saudara membaca bukunya D.A. Carson, dia membagi itu ya. Ada cinta Allah secara general kepada dalam wujud pemeliharaan kepada ciptaan. Ada cinta Allah kepada umat pilihannya Dia. Ya, ini adalah cinta yang paling sering dimunculkan di dalam kitab suci. Jadi nanti kita melihat ya ada macam-macam. Ada cinta di dalam Allah Tritunggal. Dia bagi menjadi 5. Cinta kepada Allah Tritunggal, di dalam Allah Tritunggal, lalu cinta kepada seluruh ciptaan, lalu kemudian cinta kepada orang pilihan, lalu cinta kepada sekelompok orang yang menggenapkan rencana Tuhan gitu ya. Dan di endingnya dia memberikan, saya kira buku itu bagus ya. Di endingnya dia mengatakan, kelima perspektif dalam cinta kasih Allah itu kita harus lihat dan tidak boleh diekstrimkan salah satu. Ketika itu diekstrimkan salah satu, ini akan jadi problem. Ya, silakan nanti saudara bisa membaca buku itu. Nah, jadi mengatakan Allah tidak mengasihi itu bertentangan dengan nature-nya. Kalau saudara adalah orang yang adalah anak Tuhan, lalu saudara mengatakan, Tuhan aku anakmu, apakah engkau mengasihi aku? Tunggu dulu, Allah adalah kasih. Bagaimana mungkin kita memisahkan Allah dari kasih? Kasih itu adalah nature-nya Tuhan. Mengatakan Allah tidak mengasihi berarti membicarakan bahwa Allah itu bertentangan dengan nature-nya. Saudara-saudara sekalian, Ia adalah sumber terang. Tidak bisa memisahkan Allah dari terang. Demikian juga Ia adalah sumber kasih. Saudara, mengatakan kalimat bahwa Allah adalah kasih itu mungkin buat kita ini biasa ya. Hidup kita dalam zaman ini biasa, tapi di zaman itu tuh sangat ini ya, sangat berita yang sangat boleh dibilang aneh gitu. Saat itu misalnya saudara, mereka menyembah para dewa Olympus ya, Zeus dan yang lain-lain. Saudara, Zeus itu pernah nggak saudara membaca mitologi ya? Zeus itu adalah dewa yang penuh cinta kasih, yang menebus ciptaannya, yang kudus itu. Enggak saudara, yang ada adalah dia sering selingkuh sana sini kan. Lalu kalau misalnya ada dewa-dewa tuh ada yang lebih keren dari dia, main musik lebih hebat dari dia, dibunuh. Ya, dia suka sama manusia, dia kemudian bisa ambil jadi istrinya, macam-macam lah saudara, aneh-aneh gitu. Jadi pada waktu itu para dewa itu tidak mengasihi, apalagi kudus gitu. Tidak ada itu saudara. Baal saudara misalnya. Baal, Hadad adalah dewa yang penuh cinta kasih, perhatian, mati bagi, ada lah saudara kayak begitu. Ya. Nah jadi Allah itu kasih dan Allah itu kudus, yaitu Allah yang dinyatakan sepanjang kitab suci perjanjian lama dan menjadi puncaknya di dalam wahyu yang Tuhan berikan lewat Yohanes dan Paulus. Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu suci,
Allah yang kasih dan suci yaitu muncul dalam perjanjian baru dalam tulisan para rasul. Saudara. Nah semenjak itu ada tuntutan dari agama-agama, ya kita bilang, oh orang itu beragama, oh saya mau lihat Allahnya itu pasti kasih. Jadi kalau zaman sekarang di Indonesia misalnya ya, sudah bilang beragama, menyembah Tuhan, ya sudah Tuhannya ada tuntutan, Tuhan itu pasti cinta kasih, Tuhan itu pasti suci. Tapi dulu nggak begitu saudara. Sekarang agama apapun kan klaim kan Tuhannya itu penyayang gitu kan, Tuhannya itu suci. Tapi zaman dulu tidak begitu. Loh kok Tuhan penuh cinta ke Tuhannya lemah Tuhanmu. Kalau zaman dulu Tuhanku marah, dia hancurkan semuanya, dibunuhin semuanya, rasain lu tobat. Wah itu Tuhan yang keren menakutkan. Zaman sekarang Tuhanku lagi marah kamu dihancurin. Wah itu tidak punya cinta kan begitu kan. Jadi terjadi perubahan saudara. Dan kenapa saudara? Karena apa yang dituliskan dalam kitab suci. Nah, jadi Tuhan itu cinta kasih dan tuntutan Yohanes itu apa saudara? Kalau kamu betul-betul beriman pada Tuhan, tunjukkan imanmu. Loh tunjukkan bagaimana Yohanes? Saya anak Allah, buktikan. Ini anak Allah, aku tahu, enggak tahu. Buktikan dengan tindakanmu, engkau mengasihi. Saudara membaca Yakobus, membaca Yohanes, membaca surat Paulus, saudara mengerti tuntutan itu. Kalau engkau betul-betul dapat persekutuan dengan Allah, buktikan cinta kasih. Kalau engkau betul-betul anak Allah, buktikan mana cinta kasihmu. Maka di sini sebenarnya tuntutan apa saudara? Pengetahuan agama, agama tidak dilihat sebagai ritual saja. Agama dikaitkan dengan etika. Orang nyembah Zeus, setelah dia menyembah Zeus, dia menjadi seorang yang hidup kudus. Bukan begitu. Supaya sebah dewa, supaya dapat rezeki, dapat berkat. Dua hal, diberkati, dihindarkan dari kesulitan. Diberkati, dihindarkan dari kesulitan. Diberkati, dihindarkan dari kesulitan. Saya pernah ketemu satu orang, dia menyembah sesuatu yang bersifat transenden menurut dia. Dan saya tanya, apa kaitannya itu sama hidupmu? Maksudnya apa Pak? Iya, bagaimana kehidupan kamu? Loh ya kita mesti sembahyang dua hal. Ini dua hal ini, supaya hidup kita diberkati. Supaya anak saya diberkati. Yang kedua, supaya hindar dari cilaka. Dua hal ini. Yang penting hidup jangan cari masalah sama yang di atas. Nah, tetapi sekarang Tuhan itu dilihat bukan seperti ritual, tapi sebagai Bapa sehingga kita berelasi. Nah, setelah kita berelasi, hidup kita dituntut. Agama dikaitkan dengan etika. Maka kalau kamu percaya sama Tuhan, saya mau tuntut buktinya. Yaitu kamu hidupnya berubah, menjadi kudus dan cinta kasih. Nah ini menurut kita di abad 21 mungkin akan mengatakan, ya memang begitu kan Pak. Kita kan sekarang tuntut kan, mana katanya kamu beragama, coba tindakanmu seperti apa. Kita sama orang Kristen nanya, mana katanya Kristen, coba lihat kamu mengasihi tidak. Kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena kitab suci. Kitab suci yang mengatakan kepada kita, iman yang sejati, itu ujiannya adalah tindakan dan kelakuan. Iman yang sejati, ya, kalau kita betul-betul mendapat persekutuan dengan Tuhan, salah satu buktinya adalah tindakan. Nah, makanya pada waktu kita melihat ya ini mempengaruhi juga konsep keagamaan sampai ke abad 21 sehingga ketika orang bicara mengenai agama yang diingat bukan ritual tetapi etika, apalagi di abad 21 ini sudah tuntutannya sudah begitu. Nah sekarang kalau semua agama bilang kan mengklaim Allah mengasihi. Sekarang kekristenan jadi kelihatannya kan gak unik saudara ya. Apa uniknya? Oh, agama saya juga Tuhannya mengasihi. Dulu kan Zeus mengasihi, beda sama Tuhan saya, mana mengasihi. Baal mengasihi, mana Baal gak mengasihi kayak begini. Tapi sekarang semua agama-agama juga bicara mengenai Allah itu mengasihi. Saudara sekalian pertanyaannya adalah apa itu Allah adalah kasih? Pak Tong beberapa kali mengatakan ya, memang mereka mengatakan Allah itu mengasihi, tetapi hanya kekristenan yang mengatakan Allah adalah kasih. Apa artinya saudara? Zaman sekarang ini banyak lagu yang sering disebut sebagai lagu cinta. Macam-macam saudara lagu cinta di situ. Baik yang penuh sukacita sampai yang paling melo. Ya kan? Dari lagu yang ceria sampai lagu cengeng katanya. Itu macam-macam lagu cinta. Tapi seringkali kalau kita dengarkan, kok kayaknya ya ini memang
menyatakan relasi antara pria dan wanita gitu ya. Tapi seringkali itu bukan lagu cinta, tapi lagu yang menyatakan aku butuh cinta gitu. Jadi bukan lagu cinta seperti yang Alkitab maksud. Lagu haus akan cinta tepatnya. Cinta apa? Cinta tuh ya disanjung, ya ada sesuatu yang kurang, please berkati, beri aku itu. Jadi bukan aku mau mencintai, ini beda sekali saudara dengan nanti kita akan lihat definisi cinta ya, minggu-minggu akan datang. Inilah kasih itu, wah itu Yohanes klaim loh. Allah itu sumber apa? Sumber cinta. Cinta berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Dan inilah kasih itu, maksudnya apa saudara? Hei yang mau belajar tentang cinta, jangan belajar di tempat lain. Jangan belajar dari dunia. Jangan belajar dari Romeo Juliet. Loh itu kisah cinta loh. Itu bukan cinta. Mau tahu love story yang lebih hebat dari Romeo Juliet? Oh kalau begitu sampai engtai aja. Sampai jadi kupu pun tetap ikut kemanapun. Tang 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 terang gitu kan. Tang 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 tang. Na 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 na. Na ra 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 ra. Da 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 da. Dong 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 dong. Wah gitu kan. Itu dulu pernah tampil kan di ASC ya, pernah ada yang mainkan lagu itu. Nah, jadi kisah cinta ada banyak dalam dunia ini. Oh, Antony and Cleopatra, kisah cinta gitu. Ayolah, mari kita lihat kembali dalam kitab suci. Love story itu yang paling sejati bukan itu, yaitu cerminan-cerminan dari cinta kasih. Mungkin potret-potret tidak sempurna dari cinta kasih. Tapi kisah cinta yang paling sejati adalah cinta Allah pada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kisah cinta, saudara. Minggu-minggu akan datang kita akan lihat saudara bagaimana Yohanes mengatakan, kamu mau tahu cinta itu? Inilah cinta yang sejati. Bukan kita yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Itulah cinta. Saudara. Kita nggak layak itu. Kita bukan orang yang terlebih dahulu mendekati, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Jadi Allah adalah kasih, Dia adalah tempat di mana kita bisa memahami kasih. Dia adalah dirinya di mana kita bisa mendefinisikan cinta kasih. Jadi memisahkan kasih dari Allah itu tidak bisa karena Dialah yang mendefinisikan kasih bagi kita. Mau tahu apa itu kasih? Kita lihat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian ketika Alkitab mengajarkan kita apa itu kasih sejati. Waktu anak Allah datang ke dalam dunia berkorban, mati di atas kayu salib. Itulah cinta saudara. Jadi cinta, bagaimana saya mencintai sesama manusia. Jangan lihat kepada bagaimana saya mencintai diri baru mencintai orang lain. Lihatlah anak Allah saudara di atas kayu salib. Mau belajar mencintai manusia sesamamu, lihat anak Allah di atas kayu salib. Itulah cinta. Saudara sekalian itu sebabnya sedalam hati kita, kita menyukai kisah itu. Kita tersentuh dan terharu oleh kisah cinta itu. Karena kita tahu apa itu cinta sedalam hati. Saudara, semua manusia terharu karena kisah pengorbanan. Saudara menghargai pengorbanan. Siapa sih di antara kita yang lihat nonton film ada pengorbanan tidak tersentuh? Jagoannya mati. Wah mati, aku berikan nyawaku, tembak duor. Kenapa engkau mati? Gitu. Saudara nonton film ini, Saving Private Ryan. Wah adegan terakhirnya ya, ada satu orang tua datang ke kuburan. Dia hidup karena ada orang yang mati demi dia. Sebelum mati dia bilang, terimalah. Maksudnya terimalah hidupmu. Aku mati supaya kamu hidup. Terimalah. Dia mati. Ya terimalah hidup baik-baik. Terus dia mati. Wah itu kemudian kakek ini datang bawa anaknya mbak cucunya. Di depannya orang yang pusara orang yang menyelamatkan dia bilang, ini aku, lihat, ini anak-anakku, ini cucu-cucuku. Semenjak hari itu, semenjak kau mengatakan padaku, hiduplah baik-baik. Aku gak berani hidup sembarangan. Aku gak berani gak hidup baik. Aku mencoba hidup baik-baik.
Coba tanya, apakah aku sudah bisa hidup baik? Saudara, kadang-kadang waktu dengar gitu ya, ada orang yang berkorban. Ada orang yang mati memberikan sesuatu untuk kita. Setiap kita saudara, sedalam hati. Kalau kita melihat orang, dan apalagi kita mengalami ada orang berkorban untuk kita, kita hormat luar biasa. Karena kita sebetulnya sedalam hati tahu apa itu cinta. Apakah cinta kasih itu? Bukan kita yang mencintai Allah. Allah yang mencintai kita dan Kristus Yesus datang ke dalam dunia mati demi kita. Itulah cinta. Dia yang mendefinisikan cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, maka kita jangan ikut definisi kasih menurut ajaran dunia. Apa itu cinta kasih? Oh, cinta kasih itu atas nama cinta pernikahan tidak perlu. Wah, itu bukan cinta kasih. Ya. Pokoknya saya cinta, kamu cinta, kita hidup bersama. Bagi Tuhan itu bukan cinta, itu perzinahan. Sudah cinta kok, cinta loh, cinta atas nama cinta. Bukan. Itu bukan cinta. Pernikahan tidak perlu atas nama cinta. Cinta sekarang menjadi alasan orang boleh melanggar banyak peraturan, saudara. Love itu hanya ada di dalam pribadi yang bebas. Ada satu penulis, saudara, itu waktu menulis, dia merenungkan Allah adalah kasih, dia menyinggung satu novel berjudul Scarlet Letter. Dia menuliskan pandangan dari orang yang menulis ini kan tidak simpati sama gereja ya. Dia hanya mau mengatakan bahwa spiritualitas itu baik, tapi agama kalau sudah masuk ke dalam gereja ada otoritas. Otoritas itu jahat. Ditunjukkan dengan seorang pendeta yang munafik, yang berzinah, lalu perempuannya punya anak, lalu kemudian pendeta itu menghukum perempuan itu, tapi perempuan itu menyembunyikan identitas dari orang yang menjadi ayah dari bayi kandungannya adalah pendeta itu sendiri yang menghukum. Maka ini kemunafikan yang besar. Jadi itu menjadi kritik dari penulis novel itu kepada kekristenan. Nah, dia sebetulnya mau menyatakan siapa sih sebetulnya yang paling mengasihi. Di situ ada orang-orang Kristen ya yang kemudian mengkritik, saudara. Mengkritik perempuan itu, gosipin 5 orang. Jahat banget gosipnya. Itu memang gitu, lebih baik mati aja ya, dimatiin aja gini-gini. Jangan gini. Wah, 5 orang tuh. Jadi kita tuh penonton diajak suruh simpati. Orang-orang jelek tukang gosip dengan orang yang memang pernah berdosa tapi dikatakan cantik, anggun, menutupi rahasia, rela dihukum. Siapa yang penuh cinta? Kayaknya kita berat mengatakan 5 orang yang julid itu susah gitu ya. Pilihannya terlalu terbatas itu. Kita digiring beropini, inilah cinta kasih. Tapi benar enggak? Perempuan itu sama sekali tidak mengakui bahwa dia berdosa loh, sudah berzina loh. Jadi bagaimana ya gitu? Jadi saudara membaca itu mungkin secara sepintas kita langsung simpati sama perempuan yang dijahati itu. Tapi tunggu dulu. Kita diajak mikir lebih lanjut lagi. Apa itu cinta kasih? Saya ajak saudara lebih mikir lagi. Cinta kasih jadi apa? Apakah cinta kasih itu harus dilepaskan dari namanya ikatan, otoritas? Ya kan? Saya tidak bisa mencintai dalam gereja. Apa betul? Bukankah pernikahan itu menjadi sebuah ikatan bagi cinta? Setelah saudara di dalam pernikahan, Anda bisa mencintai dengan baik. Sebuah rumah sakit kalau tidak ada aturan gimana saudara? Saya mau punya rumah sakit penuh cinta. Apa itu rumah sakit penuh cinta? Tidak ada aturan. Oh, gitu ya. Bayar gak bayar terserah. Kelihatan mulia saudara. Bulan kedua sudah operasional endut-endutan. Lalu direktur mengatakan, saudara-saudara sekalian, Anda semua seidealis saya? Ya. Bayar gak bayar terserah? Ya. Semua dokter dan perawat, kami dari yayasan juga mengatakan, bayar dan tidak bayar terserah kami, gitu ya. Oh, tidak bisa begitu, gitu kan ya. Itu kami akan demo kalau begitu, ya. Nggak boleh nggak bayar, ya. Bayar pokoknya harus bayar, nggak bisa bayar, nggak bayar terserah. Jadi kita melihat saudara, kalau nggak ada peraturannya juga susah gitu. Ya. Bebaskan semua peraturan, mencintai. Dokter kok mau operasi, aturannya macam-macam. Biarkan semua dokter mengoperasi, hidup. Ngeri banget gitu ya saudara ya. Ya kan? Ini mau operasi aja kok SOP-nya banyak, enggak ada cinta kasih. Enggak boleh dioperasi cuman gara-gara ini tensi saya tinggi. Operasi dong. Banyak peraturan gitu.
Enggak cinta ya. Ya, saudara-saudara sekalian, mama saya mau operasi mata waktu itu ya. Itu tesnya kan macam-macam. Ya kita harus jalani. Sudah operasi mata jauh-jauh dari ini saudara, dari Jawa Tengah, datang sampai ke Jakarta, lalu sudah ikut tes seharian, lalu kemudian saya lihat mama kok kayaknya batuk ya, batuk kecil kok, waduh ini operasi mata loh mah, gimana ya gitu. Lalu kemudian masuk ruang operasi, saya tanyakan ke dokternya, dok ini mama saya batuk, hah ada batuk ya, coba saya lihat, waduh bu ditunda saja operasinya ya, nggak berani saya. Saya kesel juga loh saudara ya, maksudnya ini kan sudah prosedurnya panjang, tapi kan keselamatan pasien kan, ya dokternya kan punya SOP kan, batuk saya nggak nanti kalau misalnya saya lagi mau operasi, waduh gitu ya, sorry matanya kena, kan nggak bisa begitu saudara. Dia ada SOP-nya nggak boleh, ya nggak boleh kan gitu. Dia kan ngomong itu demi cinta juga. Dokter nggak punya cinta kasih, tahu nggak mama saya tuh capek-capek loh dari ini sampai, dia udah seharian capek, masa nggak dioperasi? Operasi apapun juga, celaka saudara. Yang namanya peraturan, yang namanya organisasi, yang namanya otoritas. Tidak tentu itu menjadi bagian anti cinta. Makanya institusi, boundary authority itu bisa dipakai menjadi saluran kasih. Demikian Allah saudara-saudara sekalian memberikan firman-Nya, memberikan aturannya, memberikan otoritas untuk kasih itu bisa turun. Otoritas ayah dan ibu untuk mencintai anak dan anak mentaati orang tuanya. Apakah anak mengatakan karena ada otoritas ini pak, aku gak bisa cinta kamu. Yuk kita sama-sama yuk, papa suruh aku suruh papa. Baru kita bisa cinta, gak bisa begitu. Demikian Allah akhirnya menjadi definisi daripada cinta kasih. Mari saudara-saudara sekalian, kita tidak mendefinisikan cinta kasih berdasarkan apa yang diajarkan dunia. Kita melihat cinta kasih dari sang sumber, Allah adalah kasih. Minggu-minggu yang akan datang kita akan masuk lebih dalam. Apa artinya kasih? Ketika Yohanes mengatakan inilah kasih itu. Wah apa yang Yohanes mau ngomong? Apa yang saya bisa belajar? Bagaimana saya bisa lebih memahami kasih? Bagaimana saya selama ini sudah salah? Begitu banyak memahami cinta kasih dari perspektif di luar kitab suci. Dan kita dikembalikan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Memahami cinta kasih dari sudut pandang Allah yang adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh lebih mengenal siapakah Engkau. Semua cinta kasih yang agung, yang bisa kami lakukan, sebetulnya adalah bersumber daripada-Mu. Tolong kami mengasihi berdasarkan kuasa kekuatan kasih daripada-Mu. Karena Engkau yang memberikan cinta kasih dalam hati kami. Dan biarlah ya Tuhan kami didorong untuk lebih mengasihi lagi. Menunjukkan kami sudah beroleh hidup di antara-Mu. Bahkan ketika kami bisa mencintai yang sulit ya Tuhan. Mencintai yang jahat terhadap kami. Mencintai yang menyakiti kami. Cinta kasih yang sulit makin membuktikan bahwa kami adalah anak Allah. Dan kami mampu mengasihi justru karena Allah memberikan cinta kasih dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami tidak mau lagi diikat oleh definisi-definisi kasih dari dunia. Tetapi kami boleh melihat kepada Tuhan yang adalah dirinya kasih itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.